Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 355. Meskipun Penatua anak Tianshan adalah orang kedua di Paviliun Tiansu. Namun, kesukaannya tidak terlalu besar. Yang dia rencanakan adalah kekuatan di utara. Oleh karena itu, selama dia bisa mendapatkan daftarnya dengan lancar, dia tidak akan ragu untuk melakukan hal lain. Tetapi, dia tidak memberitahu Master Paviliun tentang pembicaraan damai malam ini. Sekarang dia tiba-tiba harus mengambil tindakan terhadap Paviliun Tiansu, dan dalam semua aspek, dia khawatir akan ada variabel lain, tetapi dia hanya berharap yang terbaik adalah melanjutkan langkah demi langkah. Jadi, setelah mendengar kata-kata Ye Tianzong, Penatua anak Tianshan merasa ragu. Sikap seperti itu membuat Gu dan Bin Qirui, yang awalnya mengira mereka memiliki peluang untuk menang, berpikir dalam-dalam. Namun, dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, dia hanya menatap Ye Tianzong, berharap dia bisa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Apakah kamu terburu-buru? Kalau begitu kamu tidak perlu khawatir tentang daftar ini, kan? Dalam hal ini, perundingan damai kita hari ini berakhir di sini. Jika Anda siap, kita dapat kembali ke perundingan damai. Bukankah lebih baik? Pembicaraan. Ye Tian berdiri dan berdiri. Bergeraklah seolah-olah Anda siap menghindari seseorang kapan saja. Adapun Penatua anak Tianshan, meskipun dia memiliki beberapa keraguan, dibandingkan dengan daftarnya, dia masih tidak layak untuk disebutkan. Tuan Ye, tunggu sebentar. Meskipun saya sedikit terburu-buru tentang masalah ini bukan masalah besar. Berikan saja saya daftarnya, dan saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Penatua anak Tianshan memberikan anggukan terakhirnya dan meminta Ye Tianzong untuk tinggal. Ye Tianzong, sebaliknya, cukup puas dengan permintaan tetua anak Tianshan, duduk lagi, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, tidak apa-apa, sekarang, terserah pada Nona Gu dan Bin Qirui untuk menjelaskan permintaan tersebut. Sebagai asalkan janjinya tepat dan mencukupi waktunya jelas, jadi saya akan menyerahkan daftar ini kepada Anda sekarang. Tentu saja, saya harus mengingatkan Anda bahwa saya, Ye Tianzong, selalu lembut dan tidak keras. Anda tahu. Saat dia mengatakan itu, Ye Tianzong memperhatikan secara khusus pria dan wanita yang berdiri di belakang Penatua anak Tianshan. Mereka tiba-tiba memandangnya ke samping. Mereka tidak marah dengan ini. Mereka hanya terus memandangi Penatua anak Tianshan. Selama dia memberi pesanan, langsung kapan saja. Hahaha. Mendengar. Penatua anak Tianshan tertawa keras dan berkata dengan tenang, oke, tidak masalah, selama Anda bisa memberi saya daftarnya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Maka jangan buang waktu dan mulai. Ngomong-ngomong soal. Penatua anak Tianshan juga memberikan instruksi kepada pria di belakangnya dan berkata dengan lantang, pergi dan beritahu orang-orang di dalam Paviliun Tiansu untuk bersiap kapan saja. Setelah diskusi kita selesai, biarkan mereka dan orang-orang Sekte Yexing bekerja sama di dalam dan di luar, dan rebut Paviliun Tiansu. Ya, setelah pria itu menjawab, dia segera keluar untuk melapor. Dan Penatua anak Tianshan mengambil langkah ini, sebenarnya, hal itu sudah diharapkan. Kemudian, Ye Tianzong duduk dengan kokoh di Diaoyutai. Huo Fenghuang bertanggung jawab atas hosting. Penatua anak Tianshan sedang menunggu kabar baik. Bin Qirui dan Nona Gu masih sedikit bingung dengan situasi saat ini dan tidak berani berbicara. Bagus. Kalian berdua, jangan ragu untuk menyebutkannya dengan berani. Saya baru saja mendiskusikannya dengan Penatua anak Tianshan. Sikapnya baik. Anda tidak perlu pendiam. Katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Apakah Anda mengerti? Ye Tianzong meyakinkan mereka berdua. Dengan dukungan Ye Tianzong, mereka tidak banyak berpikir. Mereka memandang Penatua anak Tianshan dan berkata, kami memiliki 3 persyaratan. Pertama, kami memiliki catatan rinci tentang apa yang dilakukan Paviliun Tiansu terhadap orang-orang Yexingmen kami. Kami memiliki pelaku kesalahan dan debitur. Kami akan melikuidasi semua orang ini. Ketika Gu mengatakannya, dia menangis. Sampai saat ini, semua yang terjadi di masa lalu masih terlihat jelas. Penatua anak Tianshan tidak memiliki terlalu banyak perasaan tentang hal ini, dia mengangguk dan berkata, oke, saya berjanji, tidak masalah. Maka poin kedua adalah Paviliun Tiansu dan Sekte Yexing telah berada di pihak yang sama sejak lama. Kami membunuh mereka yang tidak mendukung Sekte Yexing kami,
dan Paviliun Tiansu Anda hanya akan ada dalam nama mulai sekarang, dan di sana bisa tidak ada lagi kekuatan apapun. Emosi Nona Gu semakin kuat sekarang, dan kata-katanya juga tepat sasaran. Dan inilah yang diharapkan oleh penatua anak Tianshan selama dia bisa mendapatkan daftarnya, yang lainnya tidak menjadi masalah. Tidak masalah, aku akan memberimu instruksi nanti. Bagaimana dengan poin ketiga? Ayo, selesaikan pembicaraannya, supaya aku bisa pergi dengan membawa daftarnya. Anak sulung Tianshan melihat daftar di tangan Ye Tianzong dengan mata terbuka lebar, dia berharap bisa segera mendapatkannya, mendesaknya dengan berbagai cara. Setelah Gu dan Bin Kirui saling memandang, mereka berdiri dan mengatakan syarat terakhir. Dan poin ketiga adalah kita semua tahu bahwa semua yang dilakukan Paviliun Tiansu adalah kejahatan yang dilakukan di bawah perintah Master Paviliun. Dan Anda ingin bernegosiasi dengan kami, atau bahkan mendapatkan daftarnya di tangan Tuan Ye, lalu serahkan Master Paviliun Tiansu dan serahkan pada kami. Katakan, Ye Tianzong lah yang terkejut. Dia tidak menyangka orang-orang dari Sekte Yexing akan benar-benar melakukan ini. Munculkan ide ini. Dua yang pertama baik-baik saja. Namun, untuk menyerahkan Master Paviliun, sepertinya agak sulit. Tentu saja, dia tidak bertindak terlalu tergesa-gesa, tetapi setelah mendengarnya, dia melihat ke arah tetua anak Tianshan yang sedang duduk tidak jauh dari situ. Saat ini, kulitnya berubah drastis, dia tidak memiliki pendapat tentang bagaimana menangani seluruh Sekte Paviliun Tiansu. Namun, untuk berurusan dengan pemilik Paviliun Tiansu, terlepas dari persahabatan pribadi antara keduanya, menyerahkannya saja dapat menyebabkan kekacauan di dunia. Bukankah permintaanmu terlalu berlebihan? Lin Jianrong, yang pernah tercekik sebelumnya, mendengarnya, dan segera berdiri, dan bertanya dengan tidak percaya, hanya untuk daftar ini, nenek menunjukkan rasa hormat kepadamu dengan berbagai cara sekarang. Tapi, jangan memaksakan diri terlalu keras, dan ingin menargetkan Paviliun Tiansu Menteri Kabinet punya niat jahat, ayo. Jangan bicara, urusan kita belum selesai. Dan usulan Mes Gu adalah ideku. Saya tidak ingin mendengarkan Anda, saya ingin mendengar apa yang dimaksud oleh penatua anak Tianshan. Ye Tianzong menyela Lin Jianrong dan menatap anak di depannya dengan senyuman di wajahnya. Pada saat yang sama, waspadalah terhadap pria dan wanita, dan jika mereka berani melakukan gerakan apapun, mereka akan dibunuh di tempat. Pada saat ini, penatua anak Tianshan bangkit dan berdiri. Ekspresi wajahnya tidak banyak berubah, tetapi kengerian di hatinya melonjak seperti lautan badai. Dia berjalan mendekat, memandang Bin Kirui dan Nona Gu, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya sambil tersenyum, saya mendengar dua poin pertama yang baru saja Anda katakan. Namun, saya sudah tua dan telinga saya tidak bagus. Jadi, saya tidak mendengar poin ketiga dengan jelas, tolong, mari kita bicarakan, sekarang saya harap kita akan melakukan sesuatu. Ini sulit didapat. Nada tawanya menyembunyikan niat membunuh. Meskipun Nona Gu dan Bin Kirui mengatakan bahwa mereka telah melihat adegan besar, namun kali ini ketika mereka menghadapi tetua anak Tianshan, terlihat jelas bahwa mereka kurang percaya diri. Pada saat itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani berbicara sejenak. Huo Fenghuang hendak pergi membantu, tetapi Ye Tianzong berkata, anak tetua Tianshan, ketiga persyaratan ini bukan hanya persyaratan Yexingmen, tetapi juga persyaratan saya. Itu tergantung apakah Anda setuju. Jika Anda setuju, maka daftar ini adalah milikmu. Itu saja. Jika kamu tidak setuju, maka jangan membicarakannya, apa yang kamu rencanakan terserah kamu. Ye Tianzong tiba-tiba menyela dan melihat ke arah tetua anak Tianshan. Adapun penatua anak Tianshan, sikapnya relatif lembut malam ini, tetapi tidak mungkin dia mengambil tindakan terhadap Master Paviliun Tiansu. Melihat Ye Tianzong, matanya berangsur-angsur menjadi gelap, dan dia berkata, Ye Tianzong, jangan melangkah terlalu jauh. Saya telah menyetujui semua persyaratan sesuai keinginan Anda, tetapi hubungan antara penguasa Paviliun Tiansu dan saya sangat luar biasa. Sekarang Anda setuju untuk menyerahkan daftarnya, dan saya akan mewujudkan dua permintaan pertama Anda. Tetapi jika Anda terus bersikeras, ngomong-ngomong soal tetua anak Tianshan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan para pria dan wanita yang tidak bergerak segera merespon dan berdiri di belakang mereka. Mereka tetap bergandengan tangan dari awal sampai akhir. Setelah melihat perintah dari tetua anak Tianshan, mereka segera berencana untuk mengambil tindakan. Pertempuran akan segera dimulai. Tuan Ye, kedua orang ini adalah pengawal pribadi penatua anak Tianshan. Mereka sangat kuat. Di Yexingmen kita,
Banyak orang mati di tangan dua orang sekunder mereka, terkalahkan dan sangat kuat. Algojo. Awalnya mengira Ye Tianzong akan mampu menstabilkan situasi saat ini, tetapi melihat situasi tegang, Bu sangat mengkhawatirkan keselamatan Ye Tianzong, jadi dia berteriak keras. Bin Qirui, yang berada di samping, memiliki tingkat kepercayaan tertentu pada Ye Tianzong meskipun situasi ini tidak baik, dia masih penasaran dengan ide bagus apa lagi yang dimiliki Ye Tianzong sekarang. Bahkan untuk menciptakan suasana, dia berkata dengan lantang, Tuan Ye, kami telah melihat semua yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nenek cilik Tianshan ini, jika dia tidak menyetujui syarat ketiga kami hari ini, jelas dia ada di sana tidak ada ketulusan. Karena perundingan damai tidak bisa tercapai, menurut saya kita hanya bisa memaksakannya. Hanya dengan memenangkan dua orang ini kita bisa berhasil pada akhirnya. Bin Qirui, kenapa kamu masih di sini mengipasi apinya? Segera setelah Gu selesai berbicara, Huo Fenghuang tidak tahan lagi, dan segera mendatangi Ye Tianzong, dan berteriak dengan hormat, Tuan Ye, biarkan saya menangani masalah ini. Saya lebih mudah menanganinya, dan, kamu punya urusan penting lainnya, tidak perlu. Juga, Ye Tianzong sedikit mengangguk. Memang benar, dia tidak perlu berkonfrontasi dengan pria dan wanita ini. Pertarungan berikutnya akan terjadi di Wetland Park, melawan lebih dari 100 organisasi pembunuhan. Ye Tianzong duduk. Melihat penatua anak Tianshan, dia tersenyum dengan tenang dan berkata, kalau begitu, pembicaraan damai kita tidak perlu. Anda bisa pergi atau tinggal di sini bersama orang-orang saya, Huo Fenghuang, Anda pernah bertemu dengannya sebelumnya. Meskipun dia adalah seorang wanita, tapi dalam hal kemampuan bertarung, saya rasa dia bisa bergaul dengan laki-laki Anda. Nona Gu, Bin Qirui, kalian semua duduk saja dan menunggu untuk menonton pertunjukannya. Bab 356. Kamu Tianzong. Mendengar. Penatua anak Tianshan sangat marah, dan berteriak dengan kasar, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Saya datang untuk merundingkan perdamaian dengan Anda dengan niat baik, tetapi Anda tidak memiliki ketulusan sama sekali dan malah agresif. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa anak Tianshan penatua begitu mudah ditindas? Tidak ada gunanya mengatakan hal itu. Saya hanya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda setuju dengan ketiga syarat ini atau tidak? Ye Tianzong acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang. Tetapi penatua anak Tianshan berbicara dengan benar dan tegas, dan berkata, saya setuju dengan dua yang pertama. Tetapi yang ketiga mengharuskan saya untuk menyerahkan pemilik paviliun Tiansu dan membiarkan Anda melakukan apa yang saya inginkan, saya tidak setuju. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa pergi begitu saja, dan aku tidak menghentikanmu, kan? Anda. Penatua anak Tianshan sangat marah dengan kemarahan Ye Tianzong sehingga dia menjadi tidak dapat berdiri untuk sementara waktu. Pada akhirnya, Lin Jianrong-lah yang mendukungnya, dan dia berhasil berdiri diam. Dia tertegun sejenak, sampai dia tenang, dia menatap Ye Tianzong dan berteriak, Ye Tianzong, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, maukah Anda memberi saya daftar ini atau tidak? Jika Anda tidak menyetujui persyaratan saya, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan daftar ini seumur hidup Anda. Apa? Kamu berencana memulai perang denganku atau apa? Melihat Ye Tianzong begitu sombong. Penatua anak Tianshan tidak terduga dan pada saat yang sama dia sangat marah dan tidak tahan lagi. Dia segera mengarahkan ke pria dan wanita itu dan memerintahkan, kalian, dapatkan daftarnya dari saya. Jika Anda masih berani menghentikan mereka, membunuh mereka. Ya, benar saja, dia masih bergerak. Penatua anak Tianshan tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia sangat percaya diri pada laki-lakinya. Dengan perintah, laki-laki dan perempuan itu segera bergegas. Tuan Ye, hati-hati. Tuan Ye, saya yakin Anda bisa menanganinya dengan baik. Gu dan Bin Qirui masing-masing memiliki pendapat masing-masing dan memiliki pandangan berbeda tentang cara Ye Tianzong menyelesaikan insiden tersebut. Hehe, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Kamu begitu sombong tadi. Kamu tidak tahu bagaimana mundur untuk menyelamatkan muka. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Lihat adegan ini. Lin Jianrong yakin begitu pria dan wanita ini keluar untuk membantu, mereka pasti bisa menangkap mereka. Dan saya pasti bisa mendapatkan kembali ketidakadilan yang saya derita sekarang. Di saat yang sama, terdapat cukup banyak kritik, lagi pula, jika dia telah mengadopsi metode ini lebih awal, dia tidak perlu bersujud dan mengakui kesalahannya. Segera, dua orang bergegas maju. Huo Fenghuang, sebaliknya, berhadapan dengan dua orang di bawah instruksi Ye Tianzong.
Keduanya adalah pejuang kuno, dan kecakapan tempur mereka sangat mengesankan. Entah itu keterampilan tubuh yang luar biasa atau kekuatan yang kuat. Belum lagi Ye Tianzong terkejut, tapi setidaknya dia bisa melihatnya. Bahkan melawan Huo Fenghuang, mereka bisa bertarung selama beberapa ronde. Terlebih lagi, keduanya telah bermitra sejak lama dan memiliki pemahaman diam-diam yang baik. Di bawah serangan dari depan dan belakang, mereka justru membiarkan Huo Fenghuang mundur selangkah demi selangkah. Melihat situasinya tidak bagus, dia segera mengambil alih. Lihat adegan ini. Ye Tianzong duduk kokoh di Diao Yutai dengan senyuman di wajahnya. Nona Gu, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, bergumam, Tuan Ye, sepertinya Huo Fenghuang tidak akan berfungsi. Dia adalah bawahan Tuan Ye, dan Tuan Ye tidak mau mengambil tindakan. Apakah karena dia takut atau punya motif lain? Bin Qirui menyaksikan kegembiraan itu dan tidak menganggap itu masalah besar. Meskipun dia memiliki rasa takut tertentu terhadap Ye Tianzong, pada saat ini, penatua anak Tianshan yang dia hadapi adalah sosok nomor 2 di Paviliun Tianshu. Setelah bertahun-tahun berkonfrontasi satu sama lain, dia tahu betul bahwa pihak lain bukan orang baik. Jadi, saya juga ingin melihat trik lain apa yang Ye Tianzong miliki. Jadi, di sini, berteriak keras, mencoba meningkatkan tekanan. Dasar binatang yang tidak tahu berterima kasih. Mendengus. Masalahnya sudah sampai pada titik ini, apakah kamu masih perlu berjuang? Lin Jianrong berteriak keras dari samping, sementara penatua anak Tianshan memasang ekspresi tenang dari awal hingga akhir. Meskipun dia sangat yakin pada kedua bawahannya, dia masih bertanya-tanya apakah dia akhirnya akan mendapatkan apa yang diinginkannya dan mendapatkan daftarnya. Lagi pula, bisa memiliki daftar, dan tidak mengubah wajahnya meskipun Gunung Tai runtuh, bahkan saat ini, Ye Tianzong masih tenang dan tenang. Mungkinkah ada konspirasi lain? Oke, Feng Huang. Cukup bermain-main dengan mereka, ayo ambil keputusan cepat. Ye Tianzong pertama kali meminta Huo Feng Huang untuk melatih keterampilannya. Melihat situasinya telah mencapai titik ini, dia harus memanfaatkan waktu. Setelah mendengar kata-kata Ye Tianzong, Huo Feng Huang segera merespon. Dia yang mundur satu demi satu segera berbalik dan bergegas. Dia pandai menggunakan senjata tersembunyi. Kedua pisau lempar itu cepat, akurat dan kejam, dan kecepatannya melesat. Dengan kecepatan kilat, dia langsung menjatuhkannya. Dua dari mereka. Celepuk. Engah. Keduanya terjatuh ke tanah sambil terus-menerus muntah darah. Ini. Kata-kata arogan Lin Jianrong barusan ditekan dalam sekejap. Nona Gu dan Bin Qirui berdiri dengan penuh semangat, sementara Huo Fenghuang bergegas mendekat, berniat membunuh mereka sekaligus, tetapi Ye Tianzong menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Fenghuang, tidak perlu. Mereka kehidupan dan kematian dua orang adalah tidak ada gunanya bagiku. Sebaliknya, karena pihak anak Tianshan telah terkoyak dan anak buahnya juga telah dikalahkan, aku merasa tidak perlu membunuh mereka semua dan membiarkan mereka pergi. Rencana Perdana Menteri adalah mengubah pembicaraan damai di awal menjadi serangan kekerasan. Setelah mengatakan ini, Ye Tianzong memandang Gun dan Bin Qirui, Mes. Gu, Bin Qirui, bagaimana menurut Anda? Semuanya sesuai perintah Tuan Ye. Orang-orang di bawahnya dapat dengan mudah menjaga tangan kanan tetua anak Tianshan. Keduanya saling memandang dengan cemas, dan mereka bahkan lebih yakin dengan latar belakang dan kekuatan Ye Tianzong. Sekarang, yang terpenting adalah mengikuti petunjuk pihak lain dan melakukan apapun yang dia katakan. Selain itu, mereka akan memberitahu pemilik pintu semua yang mereka lihat dan dengar untuk memastikan tidak ada masalah yang timbul. Tuan Ye, tenanglah, jangan salah paham, jangan salah paham. Saat ini, nenek anak Tianshan, yang pada awalnya masih sedikit keras kepala, tahu bahwa waktu tidak menunggu saya. Jika Anda menantang Ye Tianzong lagi, Anda pasti akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungan. Cara terbaik adalah menyetujui permintaan pihak lain. Selama dia mendapatkan daftarnya, Ye Tianzong tidak perlu takut. Dia tahu betul bahwa orang-orang di daftar itu semuanya adalah master. Pada saat itu, apakah itu untuk menghancurkan Ye Xingmen atau membunuh Ye Tianzong, terutama untuk membantu kekuatan di perbatasan utara, sangat mudah untuk berhasil dalam satu gerakan. Meski hubungannya dengan Master Paviliun Tianshu sangat luar biasa. Namun ketika terjadi bencana, mereka masing-masing terbang menjauh, demi melindungi diri mereka sendiri, mereka hanya bisa mengorbankan satu sama lain. Jadi, setelah berpikir keras, akhirnya saya setuju untuk mengangguk dan berkata, baiklah, saya berjanji, saya menyetujui ketiga permintaan yang baru saja Anda buat. Setiap orang yang telah menyakiti Ye Xingmenmu,
semuanya akan ditangkap olehmu. Aku tidak akan pernah mengeluh jika mereka ingin dibunuh atau dipotong. Kecuali untuk pertama kalinya, semua keterikatan di Paviliun Tiansu kita semuanya terlibat. Katakan yang sebenarnya, apapun yang ingin Anda lakukan, lakukanlah. Terakhir, Master Paviliun Tiansu kami, saya akan meminta seseorang mengantarnya untuk Anda interogasi. Oh. Ye Tianzong mengangkat alisnya, meskipun semuanya berada di bawah kendalinya. Tapi saya tidak menyangka bahwa penatua anak Tianshan ini begitu miskin sehingga dia dikalahkan hanya dalam beberapa ronde. Dengan cara ini, dia bukanlah orang yang melakukan hal-hal besar, tetapi itu membuat Ye Tianzong merasa sedikit kesal. Tentu saja. Karena pihak lain sudah menyetujuinya, maka tidak perlu ada hal-hal yang berlebihan, asalkan dilaksanakan secara bertahap. Feng Huang. Ye Tianzong sedikit mengangguk dan memberi perintah. Huo Feng Huang memahaminya, dan segera mengeluarkan 2 pil dari saku celana, masih pada pria dan wanita, dan berkata dengan ringan, setelah meminumnya, trauma Anda akan membaik, tetapi selama periode ini, yang terbaik adalah tidak bergerak, jika tidak bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Sepasang pria dan wanita ini seakan terlahir tanpa emosi dan nafsu, meski terhindar dari kematian, ekspresi mereka tidak akan menunjukkan banyak emosi. Setelah hanya mengangguk sedikit, di bawah instruksi dari tetua anak Tianshan, dia pergi beristirahat di suatu tempat di dekatnya. Kemudian, penatua anak Tianshan secara pribadi menelepon orang-orang di Paviliun Tiansu. Bertindak cepat sesuai dengan 3 persyaratan yang diajukan oleh Sekte Bintang Malam. Namun, yang lain menunggu dengan sabar di sini. Sekitar 1 jam berlalu. Ponsel Gu dan Bin Kirui terus berdering. Mereka semua ada di sini untuk melaporkan kabar baik, dan ekspresi mereka terus meningkat. Pada saat yang sama, ketika dia melihat ke arah Ye Tianzong, kekaguman dan rasa terima kasih di alisnya melampaui kata-kata. Hingga panggilan terakhir datang. Nyonya Gu bangkit dengan penuh semangat dan berdiri, memandang ke arah Ye Tianzong, dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Ye, permintaan terakhir juga dipenuhi. Pemilik Paviliun Tiansu telah dikirim ke markas besar Yexingmen kami, dan sekarang dia sedang dikirim ke markas Yexingmen kami. Pemimpin sekte sedang menanyai Anda, jadi karena permintaan mereka telah dipenuhi, saya akan memberitahu Anda situasinya. Sangat bagus. Ye Tianzong mengangguk sedikit, menarik napas dalam-dalam, dan memandang penatua anak Tianshan. Pada saat ini, ekspresi tetua anak Tianshan jelek, seolah-olah dia menderita karena memakan lalat mati. Akan sangat memalukan dan terhina jika dia menyerahkan Master Paviliun Tiansu. Namun, demi daftarnya, dia tetap memilih untuk menanggung penghinaan. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Nona Gu, dia memandang Ye Tianzong, masih sangat waspada, dan bertanya, Tuan Ye, sekarang Anda tidak akan menyangkalnya, kan? Daftar ini. Tentu. Saya, Ye Tianzong, selalu menepati janji saya. Karena Anda telah memenuhi 3 persyaratan kami, saya pasti akan memberi Anda daftarnya. Saat dia mengatakan itu, Ye Tianzong berdiri dan mendatangi pihak lain dengan membawa daftar itu. Penatua anak Tianshan ingin mengulurkan tangan dan mengambilnya. Ye Tianzong bertanya dengan sikap sok, Penatua anak Tianshan, daftar ini memiliki seperti itu, apakah itu penting? Apa yang akan kamu lakukan dengannya? Bisakah kamu memberitahuku tentang hal itu? Ini urusanku. Sepertinya tidak termasuk dalam cakupan perjanjian kita, kan? Penatua anak Tianshan sangat takut pada Ye Tianzong. Terlepas dari kemampuan bertarung atau kemurahan hatinya, dia selalu merasa bahwa dia adalah orang yang berbahaya. Meskipun dia mendapat daftar untuk melakukan hal lain, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pria ini bukanlah lampu hemat bahan bakar. Setelah tujuannya tercapai, dia akan membunuh orang ini dan dia tidak boleh menyimpannya, jika tidak, akan menjadi bencana besar. Yah, tidak apa-apa. Aku hanya bertanya dengan santai. Oke, ini daftarnya untukmu. Ye Tianzong menyerahkan daftarnya. Bersambung.